Iya kan? Nah, padahal orang-orang yang masih masa kini kan kita bukan yang nenek-nenek yang lagi reinkarnasi kan, yang pernah hidup di masa lalu kan. Nah, salah satunya kenapa kita banyak menuntut masa lalu? Karena seolah-olah kita tidak punya masa depan. Oke, orang optimis melihat masa depan itu tidak akan banyak menuntut masa lalu. Yang dia lakukan adalah bagaimana menciptakan sebuah perubahan. Sayangnya, saya sudah mulai melihat bahwa kita dengan cara pandang identifikasi diri hanya sebagai materi, yaitu sains materialistik lah istilah kita, maka kita mulai dipaksa untuk beradaptasi terhadap keadaan. Adaptasi terhadap keadaan. Itu sama dengan begini, kenapa hewan saling menerkam? Bagaimana hewan itu saling menerkam dan saling merampas. Jadi kan gambaran perang itu kan pertanyaannya, kenapa manusia mesti berperang? Berarti mirip dengan binatang yang berperang. Kenapa? Karena melihat sumber daya itu terbatas. Makanya kita harus perang dan melihat dirinya itu tidak punya kreativitas lain. Ya, iya kan? Seekor singa hanya melihat dirinya kemampuan menerkam. Cara makan ini memang diberikan komposisi mulai dari cakarnya, ya giginya dan sebagainya. Tapi hanya itu yang dilakukan. Jangan paksa singa harimau untuk membuat suatu program baru dan membuat Android jenis baru. Iya kan? Ya. Nah, jadi itu cocok dengan sifat hewaninya. Dan itulah dia memang diciptakan. Nah, pertanyaannya, kalau manusia saling berantem itu kenapa? Itu karena apa? Kreativitasnya nggak tumbuh. Jadi lebih baik saling makan-memakan. Bedanya dia tidak saling betul-betul saling membunuh sekaligus saling gigit-gigitan. Dia membunuh dengan cara yang berbeda. Ya, lebih halus tapi sama-sama mematikan. Paling halus kan saling membunuh lewat media sosial. Itu kan sama kan? Cuma berperadaban sedikit, tapi beda tipis. Sama-sama memperagakan animal instingnya. Ya, silakan juga saling sambil menertawai diri sendiri ya kalau. Oke. Nah, jadi budaya itu dituntun dengan sangat apiknya sampai dari suatu paradigma. Nah, makanya kita akan mengenalkan dua paradigma besar yang lagi berkembang. Yang pertama adalah kita melihatnya dari sisi sains semua. Satu, sains material, dan kemudian muncul sains baru bernama sains spiritual. Sebenarnya secara paradigma begini aja sebenarnya paradigmanya. Satu, paradigmanya linier, memandang sesuatu itu sebab akibat. Satunya non-linier, bahwa ada sesuatu itu tidak begitu, ya. Dia secara simultan hadir. Hanya kelambatan kita menangkap secara sensorik yang membuat kita kira dikarenakan A maka terjadi B. Pertanyaan saya contohnya seperti ini. Mana yang lebih dahulu, ya? Kan kita akan melihat ketika terjadi guntur, yang mana sampai duluan di kita? Cahayanya atau bunyinya? Ya, itulah karena sensorik hanya bisa menangkap yang mana duluan. Dia kan terlempar bersamaan, tapi kecepatan cahaya itu memang lebih cepat daripada kecepatan bunyi. Iya toh? Coba bayangkan, di situ saja sensorik sudah menipu kita. Jadi coba teman-teman bayangkan kalau identifikasi kita hanya berbatas materi. Nah, yang menjadi menarik adalah karena semuanya seperti itu. Pernah nggak? Mungkin teman-teman dengar tentang hukum energi. Ada yang bisa ulangkan hukum energi? Energi tidak dapat dimusnahkan. Apa? Hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Coba teman-teman renungkan. Energi tidak dapat dimusnahkan dan hanya bisa dibentuk dari satu. Apa yang ganjil dari itu? Berarti kita tidak perlu Tuhan. Berarti penciptaan sudah fix, Tuhan ongkang-ongkang kaki. Betulkah Tuhan ongkang-ongkang kaki? Bagaimana hukum energi saja itu sudah mengacaukan pandangan ketuhanan kita. Apakah energi sudah fix? Hanya berubah. Itu artinya ketika energi hadir, Tuhan pulang. Energi silahkan saja bertarung sampai habis. Pernah nggak teman-teman berpikir kalau energi itu memang abadi?
saya mengajak teman-teman berpikir kritis. Kita sama-sama kritis, kita mempertanyakan. Ayo kita tanyakan. Apakah itu menjadi salah? Itu penemuan lama. Kita tidak untuk menyalahkan, tapi ayo berpikir kritis. Tujuan kita dihadirkan di muka bumi ini sebagai kreator. Ketika pandangan materi, identifikasi diri kita hanya sebagai materi, maka kita tidak mampu untuk menjadi kreator dalam peradaban. Tidak akan mampu. Karena mata saja sudah kita melihat ini bahwa kita lebih kecil daripada ruangan. Anda sudah inferior dengan seperti itu. Fungsi-fungsi akal hanya sebagai cheerleaders. Iya toh? Hanya sebagai cheerleaders dari fungsi sensorik. Saya kasih contoh. Ada nggak di sini yang diajari bagaimana rasanya lapar? Lapar itu tahu sendiri atau diajari sih? Ada yang diajarin rasa manis? Ada yang diajari marah? Nah pertanyaannya, silahkan buktikan bagaimana itu marah. Ya. Tidak bisa dibuktikan secara empirik, tapi apakah Anda mau menolak bahwa itu adalah kebenaran? Anda adalah folder kosong yang diisi pengetahuan, atau Anda sudah punya pengetahuan potensial, kemudian nanti Anda tinggal menyebutkan apa pengetahuan Anda. Yang diajarkan ibu kita sebenarnya apa? Nama emosi kita, atau memang baru dikasih tahu, baru juga diisi emosinya. Misalnya, anakku sedihnya. Oh, itu namanya sedih. Ternyata saya melakukan, itu namanya sedih. Anda tahu memang yang namanya sedih, atau diberitahu juga bahwa, atau juga bahwa ini nak, hari ini saya berikan kamu sedih. Jadi coba Anda bayangkan kalau semuanya berbasis empirik. Anda akan menafikan semua emosional Anda sendiri. Anda mau nggak diperlakukan begitu terus? Ya. Jadi Anda bukan folder kosong, Anda bukan tabula rasa kosong diisi semau-maunya orang. Anda adalah satu potensi besar yang sudah dititipkan dengan seluruh pengetahuan. Hanya Anda belum tahu apa namanya, itu saja. Persoalan kita adalah menamai pengetahuan internal kita. Pertanyaannya, selama ini sadar nggak kalau Anda itu semuanya sudah punya pengetahuannya? Sebenarnya yang kita lakukan ketika membaca buku, bersekolah, bukan mencari, memvalidasi pengetahuan yang sudah ada di dalam diri kita. Yang bisa dibuktikan empirik paling hebatnya adalah hanya sekedar gejala. Misalnya, apa rasanya gula? Nah, bagaimana membuktikan manisnya gula secara empirik? Paling kan struktur kimianya Anda sebutkan. Ya toh? Berarti ilmu gejala. Dalam ilmu bahasa Anda mau sebutkan, manis itu seperti apa Nurul? Itu seperti, kayak manis. Tanpa saya harus membuktikan, tanpa Nurul harus membuktikan, tanpa Marianti harus membuktikan, semua teman harus membuktikan, kita sepakat mengangguk bersama, manis itu seperti itu. Iya, kita punya pengetahuan yang sama. Hanya selama ini kita inferior, kita merasa kita adalah folder kosong yang hanya harus diisi. Jadi kita kaget lihat orang, kenapa orang pintar sekali, saya kok gini-gini doang. Masih merasa Anda tidak jenius? Tidak mungkin. Allah salah mengutus makhluk untuk menjadi pemakmur ya di muka bumi. Apakah Allah akan keliru memilih? Ini kan sama dengan kalau kita mau puitiskan sedikit, apakah beban salah memilih pundak? Ini supaya bahan kontemplatif. Ya toh? Kemana kita selama ini? Kita terbuai menjadi makhluk kecil yang tak berdaya. Oke, sampai sini silakan kalau mau berdiskusi. Nanti saya terlalu melebar, karena saya hanya menawarkan. Ini loh, ada pandangan seperti ini. Kira-kira teman-teman bisa nggak kritis melihat keadaan? Pembelajaran paradigmatik itu nanti tidak akan mengobok-obok perilaku. Karena perilaku itu dibentuk dari worldview yang benar. Kapan worldview kita masih tidak bergeser, maka kita akan memakai paling banyak itu sebagai animal instinct. Ada yang ganggu, terjang, hantam, pukul. Karena kita seolah-olah ya dikendalikan oleh instingtif kita. Sebagaimana kalau teman-teman kena air panas, ya,
terus tiba-tiba hampir dijatuhi benda, itu kan semuanya instingtif kita bergerak. Coba bayangkan kalau semuanya kita respon dengan seperti itu. Jadi insting itu ada, tapi dia adalah alarm dia sifatnya alarm. Makanya kenapa binatang itu menangkap tanda-tanda alam, karena dia memang punya otak reptilian, instingtifnya. Makanya dia harus beradaptasi. Begitu ada jauh sebelum itu, jauh sebelum gunung meletus, terjadi hujan, binatang itu sudah menangkap keadaan-keadaan seperti itu untuk segera lari. Jadi sifat dari instingtif itu satu, dia fight or flight, kabur atau berkelahi, tarung, kabur atau bertarung. Apakah itu ada dalam diri kita? Ada, iya kan? Nah, hanya perilaku dari insting itu adalah adaptasi. Makanya ketika kita meminta satu tips modelnya adaptasi, berarti memang kita dikendalikan lebih besar insting kita membajak kita. Insting yang membajak diri kita. Seolah-olah kita tidak ada pilihan lain selain ya merespon apa? Merespon pemantik eksternal di luar, yaitu ada orang yang misalnya lempar batu kamu lempar balik. Padahal kita punya freedom to choose. Selain bergeser, Anda masih punya pilihan, Anda marah sekarang, marah nanti, atau memaafkan langsung, seperti itu. Itu kan tergantung paradigm apa yang Anda pijaki. Dan itu tidak semudah, itu rumusannya, karena Anda bukan robot, tinggal ganti program, tidak seperti itu. Makanya, pembelajaran ini gampang-gampang susah. Gampangnya di mana? Gampangnya adalah pengetahuan sudah ada dalam diri. Susahnya karena ini tidak menjadi mayoritas model pembelajaran. Oke? Nah, makanya nanti pertanyaan-pertanyaan mengotak-atik perilaku, ya, mengotak-atik perilaku itu bukan di situ poin kita. Mengotak-atik perilaku itu berarti pandangan behavioristik. Behavior. Dia mengotak-atik perilaku, terapi kebiasaan. Siapa yang berhasil terapi kebiasaannya? Kok balik lagi? Kenapa ketika Anda melakukan misalnya mau diet, balik lagi? Mau bangun pagi, balik lagi. Mau baca buku, balik lagi. Kenapa kebiasaan lama itu nggak kunjung usai? Jadi semoga ini bisa menjawab Denisa ya, bahwa ketika kita hanya mengotak-atik perilaku itu sangat-sangat tidak efektif. Saya nggak bilang salah, tapi tidak efektif. Karena begini, saya kasih susunkan. Ada satu peristiwa, kemudian ada behaviornya, perilaku. Ada di belakang behavior ini, perilaku. Apa itu? Belief system. Satu sistem keyakinan. Oke? Nah, kalau behavior yang Anda otak-atik, kenapa kembali lagi? Karena program di belief system yang berjalan adalah menolak perilaku itu. Makanya kenapa tidak efektif? Yang ada adalah belief systemnya yang dibetulkan. Nanti pembicaraan itu bagaimana membetulkan. Karena kalau di sini pasti terlalu berat nanti. Tapi saya kasih bayangan bahwa belief system itu yang mendrive perilaku. Perilaku yang membentuk akhirnya satu peristiwa kita lakukan. Misalnya ada satu orang, ada kejadian memantik kejengkelan. Oke, sikap Anda kan ada. Memarahi, ketakutan kan bisa jadi. Ketakutan juga bisa terjadi kan. Nah, ada belief system itu yang mendorong kita berperilaku. Nah, ini kan belief system yang jarang untuk dipahami. Kebayang nggak belief system apa yang mengendalikan Anda sampai kenapa dalam satu peristiwa kita bisa merespon berbeda? Harusnya kan sama. Tapi kenapa berbeda? Karena yang mendrive kita itu berbeda. Belief system kita masing-masing berbeda. Sampai situ dulu ya. Sebenarnya nanti kalau pembahasan belief system mau diapa-apain itu, oh ya nantilah, bersabarlah dulu.
kita bereskan dulu yang paradigmatik. Kalau kita selaras yang paradigmatik, yang belakang-belakang ini bukan sesuatu yang terlalu berat. Hanya memang terlalu asing. Hanya terlalu asing. Itu saja persoalan kita. Pembelajaran ini terlalu asing, tapi bukan berarti menjadi sesuatu yang sulit.